Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gracia Landaturni dan NPM 211500104 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk create, read, update, dan delete pada database di MySQL menggunakan command prompt. Yang pertama itu saya akan mengetik cd titik, enter, kemudian cd titik lagi, enter, kemudian cd sampai pp2. Karena saya menamain sampai folder sampai-p-nya dengan sampai p2. Kemudian cd mysql, selanjutnya itu cd spasi bin, kemudian mysql.x spasi strip u root strip p. Enter. Nah, di sini enter password, kita langsung enter aja. Selanjutnya itu eh, pertama tuh kita akan melihat database apa aja yang ada di MySQL ini. Kita akan ketik show database. Show database, titik koma, error. Oh, ada kesalahan. Ini tulisannya show databases, titik koma. Bentar. Nah, di sini ada beberapa beberapa nama-nama database yang ada di command prompt. Selanjutnya tuh kita akan membuat database baru dengan menggunakan fungsi create. Sini kita ketik create database spasi perpustakaan, misalnya namanya perpustakaan. Kemudian titik koma. Nah, ini berarti query oke, berarti udah selesai. Database udah dibuat. Nah, kita coba lihat database-nya itu dan cara show databases. Titik koma. Nah, di sini udah dibuat itu nama database-nya itu perpustakaan. Nah, di sini kita akan menggunakan database perpustakaan tersebut, itu dengan use perpustakaan, nama judulnya use perpustakaan. Nama database yang akan kita gunakan itu titik koma. Nah, database change dari yang nol menjadi perpustakaan. Selanjutnya itu kita akan melihat ada tabel apa aja yang ada di database perpustakaan. Itu dengan cara show table. Tables titik koma. Nah, di sini tertulis empty set, berarti nggak ada tabel yang ada di database perpustakaan. Terus di sini kita akan membuat tabel baru dengan fungsi create table, eh dengan fungsi create table. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat tabel buku. Kemudian enter. Nah, di sini kita menginputkan eh, kolom-kolomnya. Di kolom pertama tuh ada ID buku, underscore buku, itu bertipe data integer, kemudian ID buku ini bersifat primary key. Kemudian koma, lalu enter. Itu di kolom selanjutnya itu saya ingin menginputkan judul buku. Judul underscore buku, kemudian bertipe data varchar. Varchar dengan nilai 255. Lalu koma. Kemudian selanjutnya itu penulis dengan tipe data
penulis dengan tipe data varchar, terus itu ininya 255, terus itu koma, kemudian koma, enter, kemudian sini eh apa namanya tahun terbitnya. Sini saya ingin membuat tahun terbit underscore terbit terbit dengan tipe data integer. Kemudian enter lalu tutup dengan tutup kurung, selanjutnya titik koma. Enter. Nah, di sini query oke berarti table udah berhasil dibuat. Selanjutnya itu saya mau membuat create table untuk anggota perpustakaan dengan create table anggota. Kemudian enter. Nah, di sini kolom pertama tuh adanya ID underscore anggota dengan tipe data integer lalu bersifat primary key, koma, kemudian nama anggotanya kan, nama underscore anggota eh, bersifat dengan tipe data varchar, dengan panjang itu 255, habis itu koma, lalu ini nomor telepon, contohnya nomor telepon anggota, itu dengan tipe data varchar, habis itu dengan panjang 20. Kemudian enter, lalu tutup dengan tutup kurung dan titik kurung. Nah, query oke berarti tabel udah berhasil dibuat. Kemudian selanjutnya itu di sini saya akan membuat create table peminjaman. Table peminjaman. Kasih tutup kurung, buka kurung. Kemudian di sini adanya ID underscore peminjaman. Peminjaman. Kemudian spasi dan tipe data integer lalu dia merupakan primary key, koma, kemudian ID underscore buku dengan tipe data integer, koma, kemudian ID underscore anggota dan tipe data integer, koma, tanggal underscore peminjaman dan tipe data date, koma, di situ tanggal pengembalian tanggal underscore pengembalian dengan tipe data date, koma, kemudian di sini ada foreign key-nya itu buka kurung ID underscore buku tutup kurung references buku, kemudian ID underscore buku tutup kurung koma, kemudian foreign key ID underscore anggota kurung references anggota
referensi anggota ya, ini Frankie ID underscore anggota tutup kurung references anggota buka kurung ID underscore anggota tutup kurung, kemudian enter, lalu tutup kurung titik koma. Bentar, nah berarti ini query key tabel dibuat. Selanjutnya itu kita akan membuat deskripsi bukunya dengan fungsi des habis itu underscore des habis itu buku des ya des buku habis itu enter, lalu di sini titik koma. Nih eh, di sini nanti sistem akan menampilkan deskripsi dari bukunya, itu fieldnya, tipenya, null, key, default, dan ekstranya. Jadi kita juga akan menampilkan deskripsi dari anggota, kemudian deskripsi dari tabel peminjaman. Nih, deskripsi dari tabel anggota. Enter titik koma, kemudian deskripsi dari tabel peminjaman. Enter titik koma. Nih, berikut adalah deskripsi dari tabel anggota dan deskripsi dari tabel peminjaman. Selanjutnya itu kita akan menginputkan data ke tabel buku. Itu dengan fungsi insert buku. Insert into buku. Itu buka kurung, kita tulis ID underscore buku, kemudian koma judul, terus penulis, tahun, judul buku, judul underscore buku, penulis, sama tahun underscore terbit. Tutup kurung, kemudian enter, terus ketik values untuk menginputkan data yang ingin kita inputkan ke tabel. Contohnya itu tabel pertama spasi, kemudian 1, lalu koma, 1 itu sebagai ID bukunya, kemudian judulnya itu pemrograman C++ misalnya. Pemrograman, penulisannya seperti ini. Tanda petik 1, kemudian judulnya pemrograman C++. Kemudian petik 1 lagi, tanda petik 1, kemudian itu masukkan penulis bukunya, penulis bukunya. Itu misalnya namanya itu Albert. Nah, jadi tulis Albert. Tanda petik 1, kemudian koma, tahun terbitnya. Tahun terbitnya itu misalnya 2009. Nah, misalnya tahun 2009. Kemudian kalau di sini saya mencontohkan satu inputan aja, kemudian tutup kurung, lalu titik koma. Nah, di sini tulisannya query. Oke, berarti data yang kita mau inputkan ini udah dimasukkan ke dalam tabel tabel buku. Selanjutnya itu kita akan menginputkan nama anggota ke tabel anggota. Itu dengan cara insert
into anggota. Nah, kita ketikkan di sini kolom-kolom yang ada di tabel anggota itu ID, ID underscore anggota, kemudian koma, nama underscore anggota, kemudian koma, itu telepon, nama underscore anggota, telepon, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nih, kita ketik values lagi. Selanjutnya tuh ketik spasi, kemudian buka kurung, kemudian 1 itu sebagai ID anggotanya. Selanjutnya koma, nama anggota misalnya John Parker. Kemudian eh tutup tanda petik 1 koma, selanjutnya itu telepon. Nah, telepon tuh kita buat tanda petik, kemudian misalnya 08 1234 Nah, misalnya. Kemudian tutup kurung, lalu titik koma, lalu enter. Nih, query oke berarti data yang kita inputkan ini udah masuk ke dalam tabel anggota. Selanjutnya itu kita akan menginputkan data ke tabel pinjaman. Insert into peminjaman. Nama tabelnya. Kemudian fieldnya itu ID underscore peminjaman, koma, ID underscore buku, koma, ID underscore anggota, koma, tanggal underscore peminjaman, koma, tanggal underscore pengembalian. Tanggal underscore pengembalian. Tutup kurung. Kemudian kita enter. Selanjutnya itu kita ketik values. Enter. Nah, di sini kita akan menginputkan bahwa ID peminjamannya yang kita ambil itu 1, kemudian koma, ID buku yang kita mau ambil itu 1, kemudian koma, ID anggota yang kita gunakan itu juga 1, kemudian koma, tanggal peminjamannya itu misalnya tanggal tanda petik 1, tanggal 2023, tahun 2023, bulan 5, tanggal 2, dari 3, bulan 5, tanggal 2. Dan tanda petik 1, lalu koma, tanggal pengembaliannya itu 2023 tahun, kemudian bulan, kemudian 05 misalnya. Tanda petik 1, kemudian tutup kurung, lalu titik koma. Nih, query oke, berarti tabel udah inputan udah dimasukkan ke tabel. Selanjutnya itu kita akan select dari anggota. Maksudnya melihat semua anggota yang ada di tabel anggota dengan cara select bintang, lalu from anggota, melihat semua data yang ada di tabel anggota. Lalu titik koma. Nah, di sini select bintang from anggota tuh tadi kita cuma menginputkan satu data saja, itu ini ID anggotanya 1, kemudian nama anggotanya John Parker dan teleponnya ini. Ini yang kita inputkan tadi. Kemudian di sini kita akan melihat ini apa namanya dari buku, select from tabel buku.
titik koma. Nah, di sini ID buku, judul buku, penulis, sama tahun terbit yang kita inputkan di sini. Selanjutnya itu mau ngelihat data yang ada di semua data yang ada di tabel peminjaman. Peminjaman titik koma. Nah, di sini data yang kita inputkan tadi, ID peminjamannya 1, ID bukunya 1, kemudian ID anggotanya 1, lalu tanggal peminjamannya ini, kemudian tanggal pengembalian ini. Kemudian itu eh, selanjutnya itu kita akan eh, ini apa? Hmm, mengalter tabel peminjaman untuk menghapus drop foreign key-nya. Drop itu kan menghapus, berarti alter table peminjaman drop foreign key dari peminjaman IBFK underscore 1 underscore 2. Coba kita coba aja alter table apa? Oh, IBFK underscore 1 berarti kolom ke 1 kan. Alter table peminjaman drop berarti menghapus foreign key, foreign drop foreign key pemin peminjaman underscore IBFK underscore 1 titik koma. Ntar, nah di sini query oke, berarti no rules. Affected record duplicate sama warningnya. Berarti kode program berjalan dengan baik tanpa adanya error. Kemudian kita akan membuat alter table drop foreign key dari peminjaman IBFK kolom ke 1 juga. Bukan kolom ke 1, maksudnya baris ke 1. Alter table, alter table anggota modify. Eh, maksudnya ini ya. Hmm, ya modify kolom ID. Alter table anggota modify kolom ID, kolom ID underscore anggota dan tipe data integer lalu auto underscore increment. Alter table anggota modify eh, kolom ID yang maksudnya mengubah tabel anggota itu dimodifikasi kolom ID anggotanya menjadi tipe data integer dan otomatis increment. Dan kita klik enter. Selanjutnya itu di sini saya ingin melihat dash anggotanya. Langsung saja kita lihat. Oh, using a foreign key. Oh, berarti ada kesalahan di drop foreign key-nya. Coba nih kita ubah jadi 2. Kemudian enter. Oke. Lalu alter table anggota modify kolom ID underscore anggota itu data integer auto underscore increment.
koma. Hmm, enter. Oke, udah. Lalu di sini kita akan melihat deskripsi dari anggotanya, tabel anggotanya. Desk anggota. Enter. Nah, ini. Kan tadi kita memodify tabel anggota itu menjadi kolom ID anggotanya itu menjadi tipe data integer. Selanjutnya itu mana sih? Nih, kan ada tipe datanya. Ini nggak ada. Mana, mana. Nah, ini. Tipe data. Nah, ekstranya ini. Tadi kita ngebuat jadi ekstranya itu integer auto increment. Jadi yang tipe data integernya ini jadi auto increment gitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.